Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh perputaran modal kerja terhadap profitabilitas pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 hingga 2024. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 hingga 2024. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan dalam memoderasi pengaruh perputaran modal kerja terhadap profitabilitas pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 hingga 2024. Dan yang terakhir ada untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan dalam memoderasi pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 hingga 2024. Metode dari penelitian ini yaitu yang pertama, uji asumsi klasik. Yang pertama dengan uji normalitas, di mana bahwa tabel pertama memiliki nilai signifikan sebesar 0,00 yang lebih kecil dari 0,05. Artinya, data tersebut tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, dilakukan metode penghapusan data atau outlier menggunakan diagram box plot. Tujuannya dari uji outlier ini adalah untuk mengeliminasi data yang tidak berdistribusi normal. Maka adapun hasil uji yang telah di outlier yaitu sebesar 0,053. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut sudah berdistribusi normal. Kedua, ada uji multikolinearitas, yaitu berdasarkan pada tabel di atas diketahui bahwa variabel perputaran modal kerja memiliki nilai toleran sebesar 0,940 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,064 lebih kecil dari 10. Variabel likuiditas memiliki nilai toleran sebesar 0,955 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,048 lebih kecil 10. Untuk variabel ukuran perusahaan memiliki nilai toleran sebesar 0,945 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,059 lebih kecil dari 10. Artinya tidak terdapat masalah multikolinearitas pada variabel ukuran perusahaan. Yang ketiga, ada uji heteroskedastisitas. Berdasarkan data tersebut, bahwa nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka sesuai dengan kriteria dalam uji Glaser, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada indikasi adanya heteroskedastisitas dalam model regresi ini. Selanjutnya ada uji autokorelasi, yaitu di mana nilai Durbin-Watson menunjukkan angka 1,986. Dengan ketentuan uji Durbin-Watson diterima apabila nilai DU lebih kecil dari nilai DW, lebih kecil 4 kurang DU, atau berada dalam rentang 1,7303 lebih kecil dari 1,978 lebih kecil 2,697. Artinya bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi. Selanjutnya uji MRI. Yang pertama, uji residual 1 terhadap profitabilitas terhadap pengaruh perputaran modal kerja terhadap profitabilitas, di mana berdasarkan tabel tersebut menunjukkan persamaan bahwa MRI 1 yaitu dengan nilai absolutnya 0,046 min 0,001. Berdasarkan tabel di atas, bahwa signifikan sebesar 0,729 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai absolut residual. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh perputaran modal kerja terhadap profitabilitas. Yang kedua, ada uji residual yang kedua, yaitu likuiditas.
berdasarkan dengan nilai E absolutnya yaitu 0,044 min 0,001 berdasarkan tabel di atas bahwa nilai signifikan sebesar 0,850 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai absolut residual. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas. Adapun kesimpulannya, yang pertama, bahwa perputaran modal kerja berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan properti dan real estate tahun 2019 hingga 2024. Yang kedua, likuiditas berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 hingga 2024. Dan yang ketiga, ada ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh perputaran modal kerja dan terhadap profitabilitas pada perusahaan properti dan real estate tahun 2019 hingga 2024. Dan yang terakhir adalah ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 hingga 2024.